Ya, shalom, shalom, shalom. Berjumpa dengan saya, Pendeta Lindung Batubara. Biasa kalau saya menyapa dalam pelayanan atau dalam pergaulan sehari-hari, saya selalu menyapa dengan sahabat hebatku. Jadi saya sapa dulu setiap pendengar, setiap penonton yang menyaksikan tayangan ini, Smart People Online Church, dengan sahabat hebatku. Tapi sebelum lebih dalam kita sharing tentang apa yang harus saya dan sahabat hebatku lakukan di dalam kehidupan ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan dan kemurahan-Mu yang sudah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, kami tahu satu hal, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu, pertolongan-Mu di dalam kehidupan kami yang senantiasa memberikan kemampuan di dalam hati dan pikiran kami untuk tetap kami berjalan, dan kami mau berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau pada hari ini Tuhan, kami akan berbagi sharing dengan sahabat-sahabat hebat sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah itu Tuhan menjadi rema di dalam kehidupan kami untuk kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan sharingkan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Nah, sahabat hebatku, kenapa selalu saya menyapa setiap orang dengan sahabat hebatku? Karena saya mau menyampaikan satu hal atau mengingatkan satu hal di dalam penciptaan manusia, dalam Kejadian, bahwa kita manusia itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi menyadari itu, maka saya merasa bahwa saya adalah orang yang hebat. Kita semua adalah orang yang hebat. Maka itu selalu saya tanamkan di dalam kehidupan saya secara pribadi, dan saya juga ingin menanamkan ini kepada setiap orang, kepada anak-anak Tuhan. Tahukah saudara bahwa saudara ini adalah orang yang hebat? Karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Jadi izinkan saya saudara, mengingatkan saudara, menanamkan di dalam hati dan pikiran saudara, apapun latar belakang saudara, di marketplace apapun yang saudara kelola sekarang, saudara kerjakan sekarang, satu hal yang saudara harus perkatakan dan selalu proklamirkan kepada diri Anda paling utama itu adalah bahwa saudara adalah orang hebat, karena saudara diciptakan segambar dengan Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Karena kita diciptakan segambar, kita diberikan kuasa, wewenang untuk menerima berkat yang luar biasa, diberikan kuasa untuk mengelola segala apa yang Tuhan ciptakan, terlebih yang Tuhan sudah tempatkan di bumi ini. Itu otoritas dan hak sudah diberikan kepada saya dan saudara. Nah, sahabat hebatku, saya ingin memberikan tema bagi kita pada kesempatan ini, yaitu the next level. Ya, the next level. Kenapa saudara, saya dan saudara sahabat hebatku harus menyadari dan mulai berpikir bahwa saya harus the next level? Saya mau katakan kepada sahabat hebatku semua bahwa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, keadaan dunia ini, apalagi nih melihat tanda-tanda penggenapan firman Tuhan yang sudah disampaikan di dalam Alkitab kita ini, bahwa keadaan dunia ini tidak akan semakin baik-baik saja, Bapak Ibu. Ya, keadaan akan semakin sukar. Ya,
Tetapi saya mau katakan satu rahasia besar kepada kita semua, justru di keadaan yang tidak semakin baik-baik ini, justru di keadaan yang semakin sukar inilah satu pekerjaan Tuhan yang akan Tuhan kerjakan bagi setiap orang percaya untuk mengalami the next level. Luar biasa kan? Justru di masa yang sukar inilah Tuhan ingin membuktikan kasih-Nya yang luar biasa kepada kita orang percaya yang setia, supaya setiap anak-anak Tuhan itu mengalami the next level. The next level di segala bidang, Bapak Ibu. Apakah saudara hari ini sedang ada di marketplace? Apakah saudara sekarang ada di posisi sebagai seorang pekerja? Apakah saudara sedang ada di posisi sebagai seorang pengusaha? Setiap kita orang percaya yang setia mengikut Tuhan Yesus, ya, saya mau katakan ini waktunya, di masa yang sukar inilah kita akan dibawa Tuhan untuk mengalami the next level. Nah, saya mau katakan ketika saya mendapatkan undangan untuk berbagi sharing di Smart People Online Church ini, saudara, saya posisinya sekarang sedang ada di Medan. Dan minggu kemarin saya datang dari dari Batam, saya posisinya kan tinggal di Batam ya. Jadi ke sini kami naik kapal Kelut. Nah, di kapal Kelut itu, saudaraku, saya bertemu dengan seorang pemuda. Ya, kenapa ini saya katakan bukan kebetulan? Karena tentang tema ini justru saya dapatkan ketika saya mengingat pembicaraan saya dengan si pemuda yang saya temukan, yang saya ajak bicara di kapal Kelut itu. Nah, rupanya si pemuda ini, saudaraku, adalah tetangga saya, tinggal di Batam. Dan dia memilih pulang untuk selamanya ke Medan. Jadi saya cerita dulu ya, percakapan saya dengan si pemuda ini. Rupanya dia datang ke Batam itu, dia diundang oleh pamannya untuk membantu dia bekerja di bengkel motor. Jadi pamannya itu buka usaha bengkel motor. Nah, mungkin ya si paman ini menjanjikan salary atau gaji sekian. Tetapi faktanya si paman ini tidak memberikan gaji sesuai dengan apa yang dijanjikan. Nah, karena tidak sesuai, timbul kekecewaan di dalam hati keponakannya ini. Nah, maka dia pulang. Nah, dia cerita di dalam kapal, saya kecewa, saya marah. Saya merasa bahwa saya dibohongi. Nah, saya bilang begini sama dia. Tahu nggak apa yang membuat engkau marah? Itu. Jadi jawabannya ya iya. Ya karena tidak sesuai perjanjian di awal, makanya saya marah. Bukan. Saya bilang, yang membuat engkau marah adalah pola pikirmu, mindsetmu. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, dan saya suka ngomong kepada semua orang, sahabat hebatku, bahwa penyakit masalah terbesar yang dihadapi manusia, atau penyakit yang paling besar yang sedang dihadapi oleh manusia adalah mindset. Saya bilang sama dia, kamu marah karena mindset yang ada di dalam pikiranmu adalah mindset bekerja. Tetapi coba dulu rubah dulu mindsetmu. Kenapa kamu tidak merubah mindset itu menjadi mindset entrepreneur, menjadi mindset seorang pengusaha? Jadi dia bilang, apa maksudnya?
Sebenarnya saya mau bilang sama kamu, saya bilang sama si pemuda ini, kamu sudah rugi besar. Pertama, kamu kehilangan kesempatan. Yang kedua, amarahmu itu, jangan kamu pikir itu merugikan orang lain atau merugikan pamanmu. Tetapi justru itu merugikan dirimu sendiri. Kekecewaanmu itu merugikan dirimu sendiri. Kalau sekiranya mindsetmu kamu rubah menjadi mindset seorang pengusaha, kamu bisa berpikir ketika kamu bekerja di usaha pamanmu itu, anggap kamu ini seperti seorang yang sedang sekolah. Kesempatan bagi kamu untuk menimba ilmu di situ. Supaya kamu bisa nanti membuka usaha sama seperti usaha yang dilakukan oleh pamanmu. Kamu tidak mendapatkan itu karena mindsetmu adalah mindset kerja. Tetapi ketika kamu rubah mindsetmu menjadi mindset seorang yang mau menjadi seorang entrepreneur, yang pada akhirnya saya tidak hanya berhenti di level seorang pekerja, tapi saya harus the next level untuk menjadi seorang pengusaha, maka saya mau katakan kamu tidak akan pernah kecewa. Justru kamu harus bersyukur. Bersyukurnya apa? Ini adalah kesempatanmu untuk menambah ilmu, untuk belajar. Ada banyak orang untuk mendapatkan ilmu, dia mengeluarkan biaya yang besar. Tetapi kamu, di samping kamu bekerja di situ membantu pamanmu, kamu diberikan fasilitas. Itu. Kalau tujuanmu ke sana di dalam pikiranmu karena mindsetmu tadi mindset entrepreneur, saya ke sini bukan mau bekerja, tapi saya ke sini mau sekolah. Tak akan pernah kamu kecewa. Saya tanya dia, kalau disuruh milih, saya bilang, kamu lebih suka menjadi pekerja atau jadi pengusaha? Ya saya jadi pengusaha. Sekarang kamu sudah kehilangan kesempatan itu, saya bilang. Nah, pendek cerita saudaraku, dia mulai sadar. Iya Pak, ya. Iya, seharusnya kamu bersyukur itu kesempatanmu itu kau sia-siakan karena mindsetmu. Jadi yang harus diubah itu adalah mindset. Nah, saya mau katakan kepada kita semua, mindset ini ketika kita merubah mindset di dalam pikiran kita, itu akan mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Baik di dunia kerja, baik di dunia bisnis, baik di dunia apapun, di bidang apapun, di marketplace apapun yang sedang kita lakoni hari-hari ini. Yang harus kita bereskan pertama itu adalah mindset. Nah, oleh sebab itu saudaraku, sesuai dengan tema kita, saya ingin membacakan dulu apa yang saya dan saudara harus lakukan untuk kita mengalami the next level. Terlebih di masa yang sukar ini. Karena kalau kita tidak the next level saudaraku, maka kita ikut-ikutan akan kita akan ikut terpuruk. Hanya orang-orang yang akan mengalami the next level lah yang akan bisa melewati masa-masa yang sukar ini. Nah, jadi pertanyaannya adalah untuk mengalami the next level itu, apa yang saya dan saudara harus lakukan? Dalam bidang apapun. Dalam bidang ketika engkau menjadi seorang pekerja pun, dalam bidang bisnis pun, dalam bidang pelayanan pun, dalam bidang apapun. Kalau strategi ini kita pakai saudaraku, saya pastikan kita akan menjadi berkat yang akan dipakai Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu dahsyat luar biasa. Nah, kenapa setiap anak-anak Tuhan saudaraku harus the next level? Terlebih di masa yang sukar ini, saya mau katakan kepada saudara, ketika kita the next level nanti saudaraku, kita akan dipakai Tuhan dahsyat luar biasa karena akan banyak orang yang akan membutuhkan pertolongan Tuhan lewat saya dan saudara.
Akan banyak orang yang kelaparan. Akan banyak orang yang kehilangan pengharapan. Akan banyak orang yang butuh konseling. Dan ini adalah pekerjaan orang-orang yang mengalami the next level di dalam kehidupannya. Setiap kita, saudaraku, yang dirancang Tuhan, orang-orang yang setia, yang sudah mengalami the next level, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk menunjukkan kuasanya lewat saya dan saudara, untuk menjadi berkat bagi orang lain, justru di masa yang sukar ini. Amin. Justru di masa yang sukar ini, pekerjaan anak-anak Tuhan, saudaraku, akan semakin banyak. Ya, minggu yang lalu, saudaraku, saya menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan, bahwa di masa yang sukar ini, setiap anak-anak Tuhan yang setia akan mengalami hidup yang berkelimpahan. Kami di dalam komunitas pelayanan kami selalu kami sampaikan seperti ini. Di masa yang sukar ini, orang boleh resesi, tetapi anak-anak Tuhan akan resepsi. Itu. Di masa yang sukar ini, akan banyak orang yang membutuhkan pertolongan anak-anak Tuhan. Maka itu, saudaraku, sangat penting untuk kita kerjakan, untuk kita imani bahwa saya harus the next level, apapun bidang yang Tuhan izinkan untuk saya kerjakan. Amin. Nah, oleh sebab itu kita baca dulu. Kalau bisa tolong ditampilkan di slide yang ada di apa nih, ya, dari Kolose pasal 1 ayat yang ke-9. Boleh ditampilkan? Kolose pasal 1. Ya, saya akan baca. Sebab itu, sejak waktu kamu mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ayat 10. Ayat 10. Sehingga hidupmu layak di hadapannya, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah. Kita buat catatan, saudara, dan kamu memberi buah. Setiap saudara yang membaca ayat ini, saudara boleh katakan bahwa supaya saya boleh memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh. Kata kedua yang mau kita pegang adalah bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Nah, saudara, ada dua kata yang luar biasa di sini. Yang pertama, berbuah dan bertumbuh. Berbuah dan bertumbuh. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, untuk berbuah dan bertumbuh justru di masa yang sukar. Kalau saya ibaratkan seperti pohon, bagaimana caranya kita bisa bertumbuh di tanah yang kering? Kan itu. Kalau logika kita kan itu sangat sulit itu. Ya kan? Nah, tadi di awal kan saya katakan, apapun di marketplace, apapun yang sedang Anda lakukan hari ini, saya mau katakan, dunia ini sedang dibawa untuk mengalami kesukaran. Kalau kita perhatikan sekarang, ada banyak aturan-aturan, ada banyak rancangan-rancangan yang akan mempersulit kehidupan kita, saudaraku. Ya, lapangan pekerjaan semakin sulit. Ya kan? Tuh, jumlah penduduk akan semakin banyak, otomatis lapangan pekerjaan akan semakin terbatas. Ya, dari segi pangan, saudaraku, jumlah penduduk semakin bertambah, tetapi lahan untuk menyediakan pangan itu akan semakin berkurang. Padahal yang butuh makan akan semakin banyak. Ya, belum lagi dengan gaya-gaya hidup kita, saudaraku. Nah, kebetulan saudara, sahabat hebatku, saya memperdalam akhir zaman dan saya mau melihat
Karena salah satu tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua di awan-awan yang permai itu, saudaraku, adalah bahwa keadaan ini akan semakin sukar. Seperti yang di awal tadi saya katakan. Tetapi keadaan yang semakin sukar ini tidak dirancang bagi orang-orang percaya yang setia. Sekali lagi saya ingatkan, bukan setiap orang percaya, karena iblis juga percaya. Tetapi orang percaya yang setia melakukan apapun kehendak Tuhan, melakukan mengikuti apapun rencana Tuhan. Amin. Nah, untuk bisa bertumbuh di tanah yang kering, di masa yang sukar ini, untuk bisa kita mengalami the next level di masa yang sukar ini, untuk kita bisa, saudaraku, menjadi berkat di masa yang sukar ini, hal pertama yang saya dan harus miliki adalah, dan ini yang selalu saya sampaikan, kalau saya berdoa, kalau saya mendoakan orang, kalau saya memberikan sharing kepada orang lain, konseling, tahu nggak apa yang pertama senjata paling ampuh untuk mengamankan jalan-jalanmu? Senjata pertama, sahabat hebatku, smart people, itu adalah damai sejahtera. Haleluya. Itu senjata kita yang paling ampuh, terlebih di masa yang sukar ini. Damai sejahtera. Dalam bahasa Ibrani, saudaraku, damai sejahtera itu adalah shalom. Damai sejahtera itu kita peroleh seperti yang disampaikan di dalam Kolose pasal 1 ayat 9. Sebab itu kami, waktu kami mendengar, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Wow. Saya mau katakan, saudaraku, untuk dapat mengerti kehendak Tuhan di masa yang sukar ini, yang saya dan saudara miliki adalah damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu, sahabat hebatku, smart people, pertama, memberikan ketenangan di dalam pikiran kita untuk melihat apa Tuhan rencanamu, kenapa kau izinkan masa yang sukar ini. Itu pertama. Hati yang tenang. Karena apa? Karena di masa yang sukar, saudaraku, di masa kesulitan, di padang gurun, seringkali orang kehilangan ketenangan. Dan ketika dia sudah kehilangan ketenangan karena tidak ada damai, maka jangan heran ada banyak orang mengambil jalan pintas. Dan itu yang terjadi kebanyakan kalau sudah menghadapi masa yang sukar, kalau sudah menghadapi masa-masa yang sulit dalam hidup. Apakah itu dalam bisnis, apakah itu dalam pekerjaan. Karena dia sudah kehilangan damai di dalam hidupnya, dia mengambil jalan pintas. Tetapi orang-orang yang menerima, yang mengalami damai sejahtera dalam hidupnya, pikirannya akan selalu tenang. Oh, luar biasa, sahabat hebatku. Tenang. Ketenangan itu adalah senjata untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Itu dia. Yang kedua, ketenangan itu akan menuntun saya, damai yang ada di dalam hati dan pikiran kita akan membuka wawasan yang baru. Ketika satu pintu tertutup, karena ketenangan, karena damai yang dari Tuhan, karena shalom, damai sejahtera itu dapat kita temukan ketika kita memiliki hubungan yang intim. intim dengan Tuhan. Itu damai sejahtera.
Damai sejahtera itu kita dapat karena kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan hubungan yang intim ini memberikan hikmat dan pengertian seperti yang dituliskan di dalam Kolose pasal 1 ayat 9. Memberikan hikmat pengertian ketika satu pintu tertutup, saya tahu Tuhan buka berbagai banyak pintu di luar sana untuk mencukupkan kehidupanku. Luar biasa itu. Amin. Selalu ada pengharapan yang baru bagi orang-orang yang memiliki damai sejahtera dalam hidupnya. Tak akan pernah dia kehilangan pengharapan. Tak akan pernah dia putus asa. Nah, ketika itu terjadi, saya mau katakan, saudara sudah mengalami the next level. Amin. Sudah mengalami the next level loh. Dan ini akan menuntun saudara kepada kesuksesan dan keberhasilan. Maka saya mau katakan saudaraku, yang paling utama di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, minta damai sejahtera. Apakah engkau seorang pekerja? Karena ada banyak mungkin di sekelilingmu orang-orang yang mengecewakan, mungkin perusahaanmu. Ya kan? Tetapi ketika engkau melihat ada damai sejahtera yang kamu dapati karena engkau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, maka hikmat dan hikmat itu akan menuntun engkau untuk melihat rancangan Tuhan yang besar di balik apa yang sedang kau lakukan, yang kamu terima hari ini. Itu dia. Jadi damai sejahtera itu, ketika engkau memiliki damai sejahtera, ketika saya dan saudara sahabat hebatku Smart People mengalami damai sejahtera, saya mau katakan saudara sudah mengalami the next level. Itu dia. The next level. Saya mau katakan saudaraku, kalau kita perhatikan ada beberapa contoh di dalam Alkitab ya, yang secara logika sungguh sangat susah diterima. Teladan iman. Ada Yusuf ya, yang tetap setia, tetap memiliki damai sejahtera dalam kehidupannya, menjadi orang penting di tanah Mesir, menjadi orang kepercayaan Firaun. Siapa yang berpikir orang-orang orang-orang Israel yang datang ke tanah Mesir menjadi pemimpin di Mesir? Kan nggak masuk akal secara logika itu, ya kan? Ada Yosua dan Kaleb. Ada Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel yang menjadi orang hebat di kerajaan Nebukadnezar, saudaraku, di Mesopotamia. Di masa yang sukar sebagai orang buangan. Mereka ada dalam masa kesulitan, mereka ada dalam masa tekanan. Tetapi ketika mereka memiliki kesetiaan kepada Tuhan, kesetiaan itu menuntun mereka untuk mengalami damai sejahtera sehingga dia dapat memahami hikmat. Jadi the next level itu, saudaraku, akan saya dan saudara alami ketika saya dan saudara memiliki damai sejahtera. Damai sejahtera ini, saudaraku, akan membawa banyak manfaat di dalam kehidupan kita. Ya. Ketika saya bertemu dengan si pemuda itu, saya bilang, kamu sudah kehilangan damai sejahtera, anakku, saya bilang. Ketika kamu kehilangan damai sejahtera, saya mau kasih tahu sama kamu, yang rugi bukan pamanmu itu, kamu sendiri. Kalau kamu mau, kembalilah. Maka kamu akan melihat hal besar akan terjadi dalam kehidupanmu. Dia bilang sama saya, iya, saya siap. Itu. Bersyukurlah.
Sekalipun mungkin tidak sesuai pembicaraan awal dengan apa yang disampaikan, yang dilakukan oleh pamanmu itu, saya bilang. Tetapi mindsetmu yang harus kamu rubah. Ketika mindsetmu kamu rubah, maka damai sejahtera akan memenuhi hidupmu. Dan damai sejahtera itu akan menuntun engkau untuk mengalami the next level. Itu dia. Yang kedua, saudaraku, dikatakan di ayat yang 10, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Memberi buah. Sehingga hidupmu di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah. Saya mau katakan hanya orang-orang yang mengalami damai sejahtera, hanya orang-orang yang the next level lah yang pada akhirnya menghasilkan buah. Karena itu seperti vitamin, seperti pupuk yang memperkuat pondasi hidupmu. Seperti pohon, saudaraku, yang tumbuh di aliran sungai yang jernih. Amin. Itu yang akan membawa kamu menjadi pohon yang besar yang akan menghasilkan buah. Karena damai sejahtera itu, nutrisinya itu sumbernya daripada Tuhan. Lewat kehidupan saya dan saudara, lewat pikiran kita. Dan itu akan memberikan buah-buah kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Buah-buah kebenaran itu bisa lewat pekerjaanmu. Damai sejahtera itu akan menuntun engkau the next level. Itu akan menghasilkan buah. Nah, untuk proses mendapatkan buah yang benar, proses di dalam pertumbuhan ini, saudaraku, yang kedua, supaya kita mengalami the next level, di bidang apapun bidang yang saya dan saudara sedang kerjakan hari ini, ketika saudara sudah memiliki damai sejahtera, yang kedua, yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang ingin mengalami the next level adalah kesetiaan. Karena ada kata bertumbuh. Kalau kata bertumbuh kan semakin besar, semakin dewasa, semakin matang, semakin kokoh. Dan itu butuh waktu. Nah, kebanyakan orang sekarang ini tidak sabar. Itu dia. Kebanyakan orang sekarang ini mau instan. Jadi kita harus memiliki kesetiaan. Setia tetap mengikuti proses Tuhan. Kita ikuti. Karena pada akhirnya sudah rancangan Tuhan bagi kita. Makanya di awal tadi saya katakan bahwa kita ini adalah orang hebat yang diciptakan segambar dengan Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Rancangannya bagi saya dan saudara. Coba sahabat hebatku yang bantu saya, tolong dibuka dulu Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29, supaya saudara tahu rancangan Tuhan bagi saya dan saudara. Di tengah masa yang sukar ini, saudaraku, inilah sesungguhnya yang Tuhan tuju bagi saya dan saudara. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bayangkan saudaraku, ketika Sadrak Abednego diangkut ke tanah Babel, saudaraku, seakan dunia ini sudah selesai.
ketika saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke tanah Mesir, ini mungkin berpikir sudah selesai. Saya mau katakan bukan seperti itu rancangan Tuhan bagi setiap orang-orang yang hebat, yang diciptakan segambar, bukan. Tetapi untuk menerima rancangan damai sejahtera, rancangan yang penuh harapan ini satu hal yang mutlak. Saya katakan kepada saudara, apapun marketplace saudara hari ini, mutlak yang harus dimiliki setiap orang yang ingin the next level. Yang kedua itu adalah kesetiaan. Itu. Karena makanya selalu suka saya ngomong begini, pekerjaanku Tuhan angkat tangan, urusan turun tangan itu urusanmu. Hah? Ya kan? Pekerjaan kita angkat tangan. Ini aku Tuhan. Aku melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Selanjutnya saya serahkan kepadamu. Makanya ada pujian. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Amin. Berserah. Apa yang saya lakukan hari ini, kukerjakan apa yang kukerjakan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Segala sesuatunya saya serahkan kepada Tuhan. Berserah itu penting, saudaraku. Nah, ketika pemuda-pemuda yang hebat di perjanjian lama yang saya katakan tadi itu, dia tetap memiliki kesetiaan. Yusuf tetap setia kepada Tuhan yang dia sembah, sekalipun dia ada di tengah-tengah orang penyembah berhala di tanah Mesir. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, sekalipun mereka diancam kalau tidak menyembah Allah yang disembah orang Babel, mereka akan dibunuh, dimasukkan ke perapian. Tetapi mereka tetap setia. Dan saya mau katakan kesetiaan itulah yang menuntun kita untuk the next level. Tahu saudara? Seberapa dahsyat dampak dari kesetiaan? Coba di dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. 1 Korintus 2 kalau saya tidak salah. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9. Coba. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Men? Dan yang tidak pernah didengar oleh telinga. Dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, yang hidup seturut dengan kehendaknya, yang tetap setia sekalipun ada dalam masa yang sukar, sekalipun ada dalam masa pencobaan, sekalipun ada dalam masa penganiayaan. Oh. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel dipakai Tuhan luar biasa di tanah Babel. Menjadi kepercayaan Raja Nebukadnezar. Yusuf menjadi kepercayaan Raja Firaun. Dan lewat kehidupan kesetiaan dari Yusuf, dia menyelamatkan saudara-saudaranya. Menghasilkan buah, saudaraku. Bukan hanya menyelamatkan saudara-saudara, tetapi pada akhirnya dia menyelamatkan satu kehidupan, yaitu bangsa yang Israel yang kita kenal sekarang. Itulah buah dari kesetiaannya. Jadi saudara, apapun yang Tuhan izinkan untuk kita kerjakan pada hari ini, saya mau katakan saudara harus menghasilkan buah.
Ya, seperti apapun prosesnya saudara untuk mendapatkan buah itu, saya mau katakan tetaplah setia. Tetaplah setia. Kalau mungkin di tempatmu yang sekarang, apakah posisimu sekarang sedang bekerja, atau sekarang kamu sedang mengelola sebuah bisnis, ya, tidak seperti apa yang kamu harapkan, tetapi kamu tetap melakukan itu pekerjaanmu, tetap kamu lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Ya kan? Sekalipun kamu tidak mendapatkan seperti apa yang engkau inginkan, seperti apa yang kamu harapkan, kalau kamu mengerjakan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, saudaraku, saya mau katakan Tuhan akan membawa engkau mengalami the next level. Mungkin bukan di tempat itu, tapi di tempat lain. Jangan karena kamu tidak mendapatkan sesuatu sama seperti si pemuda yang saya jumpai di kapal Kelut. Dia menggerutu, dia marah. Dan saya mau katakan dia merugikan diri sendiri. Ya kan? Tuh. Bisa jadi ini proses di dalam kehidupan kita untuk menguji kita, apakah tanggapanmu, apa responmu menghadapi masa yang sukar ini. Itu cara Tuhan untuk menampi, itu cara Tuhan untuk memurnikan saya dan saudara, supaya kita mengalami the next level. Tuhan akan membawa engkau. Tuhan membawa Yusuf dari tanah Kanaan ke tanah Mesir dalam waktu tertentu untuk menyelamatkan bangsa Israel. Tuhan mengizinkan masa pembuangan selama 70 tahun di tanah Babel. Ada banyak pemuda-pemuda yang ikut seperti Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel untuk menyelamatkan bangsa Israel sebenarnya. Amin. Jadi saudaraku, memang kalau kita mengacu kepada apa yang disampaikan firman Tuhan tadi di dalam Yeremia 29 ayat 11, kita pikir ketika masa yang sukar ini sudah selesai. Oh, di tempat pekerjaan ini, di bisnis ini mungkin saya sudah selesai. Oh, tidak. Memang akan sangat sulit, saudaraku, kita memahami cara Tuhan. Nah, saya mau bersaksi kepada Bapak, sahabat hebatku, 2019 kemarin, saudaraku, saya mengalami penyakit yang sangat parah. Ya, jantung kena, ya, ginjal kena, pankreas saya kena, ya, mohon maaf, BAB sekali 2 hari, darah saudara, 2 kali saya pingsan di depan banyak orang, ya, harus masuk UGD, ya, saya diponis secara kejepit, pasang ring, cuci darah, ya, saudara tahu, ketika penyakit yang parah itu 1 tahun full saya tidak bisa tidur. Bayangkan saudaraku, 1 tahun full saya tidak bisa tidur. Mulai dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi. Selama 1 tahun. Sekali 2 hari saudaraku darah, kalau mohon maaf BAB. Makanya saudaraku, ketika masa yang sukar itu datang, saya mengambil keputusan. Saya bilang begini, Tuhan, kalau memang ini akhir dari apa yang Tuhan izinkan kepada saya, di dunia ini hanya satu permintaan saya, tolong panggil saya kalau lagi melayani Engkau. Maka kalau kemana-mana pun saya dipanggil, mau mati pun saya tetap pergi. Saya mau mengakhiri ending. Di masa yang sukar ini, justru saya lipat gandakan kesetiaanku kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Saya sembuh. Dan tahu saudara, dari kesembuhan inilah sekarang saya berbicara tentang kesehatan di depan banyak dokter, baik di Pulau Batam. Dan saya datang ke Medan ini sebenarnya salah satu apanya adalah tujuannya itu. Banyak orang ingin mendengar kesaksian saya. Saya bertemu dengan dokter-dokter.
Saya kerjasama dengan dokter sekelas direktur rumah sakit di Medan ini. Beberapa hari ini saudaraku ada kepala farmasi yang datang, ada yang dari BNN. Kami mau mendengar kesaksian Pak Lindung. Seperti apa? Kok bisa ya sembuh? Amin. The next level saudaraku. Maka bagaimana mungkin saya kemarin juga ada posting di sosial media saya. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengerti kesehatan kok bisa berbicara tentang kesehatan kepada dokter-dokter senior? Bagaimana mungkin? Saya mau katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan sudah yang membawa kita ke next level, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul di dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan. Yang penting saudara pertama memiliki damai sejahtera. Yang kedua adalah tetaplah setia melewati setiap proses. Apakah proses itu sedang ada dalam pekerjaanmu, proses itu sedang ada di dalam bisnismu, proses itu sedang ada di dalam kehidupanmu sebagai pemuda, ya, apakah itu di dalam kehidupanmu sebagai di dalam rumah tangga, sebagai orang tua di dalam mendidik, mengarahkan anak-anakmu. Jangan putus asa. Kita sedang ada di masa yang sukar ini. Masa yang sukar ini adalah masa penentuan untuk menunjukkan siapa yang layak the next level. Oh, kalau sudah berbicara tentang masa yang sukar ini, sahabat hebatku, smart people, saya selalu bersemangat, saudaraku. Maka ini yang menjadi doaku. Amin. Saya mendapatkan tema ini dari pembicaraan saya di kapal itu, saudaraku. Dan saya juga mendapat undangan ini baru beberapa hari kemarin. Ketika undangan ini saya terima, saudaraku, saya teringat. Di dalam Tuhan tidak ada yang kebetulan, saudara. Amin. Ya. The next level. Ya. Setiap orang-orang percaya, setiap orang yang memiliki damai sejahtera, setiap orang yang tetap memilih setia menghadapi segala proses yang Tuhan izinkan, saya mau katakan hidup saudara akan berlimpahan. Hidup saya dan saudara akan berkelimpahan. Engkau akan dibawa naik seperti Raja Wali. Dalam pekerjaanmu engkau akan naik. Dalam bisnismu engkau akan naik. Dalam karirmu engkau akan naik. Kalau kedua hal ini saja kamu miliki, saya pastikan setiap orang percaya akan menjadi berkat. Menghasilkan buah. Dan buah itu sedang dibutuhkan di masa yang sukar ini. Kenapa saudaraku setiap anak percaya akan menghasilkan buah? Karena di masa yang sukar ini sebenarnya disinilah masa penuaian besar akan Tuhan kerjakan lewat kehidupan saya dan saudara. Bayangkan saudara, karena saudara memiliki buah yang dimiliki, yang diinginkan, yang dibutuhkan semua orang, dan buah itu ada sama saudara, orang-orang itu akan datang. Kasih dong saya buah itu. Kalau engkau tidak mengasihi buah itu sama aku, maka aku akan mati. Hidupku akan susah. Oh, dahsyat loh. Jadi saya mau katakan tidak kebetulan kalau saya diundang secara pribadi untuk berbagi sharing kepada saudara. Saya mau katakan di masa yang sukar ini, di masa yang semakin sulit ini, sahabat hebatku, smart people, setiap orang yang memiliki damai sejahtera, setiap orang yang tetap setia mengiring Tuhan dan kehendaknya, saya mau katakan saudara akan mendapatkan buah-buah yang dahsyat luar biasa, yang akan dibutuhkan semua orang. Dan di masa ini, saudaraku, di masa yang sukar ini, kita akan mengalami penuaian yang besar. Beberapa hari ini, saudaraku, ini yang menjadi tema yang selalu sampaikan ketika saya sharing firman Tuhan. Ayo, kita menghasilkan buah. Setiap orang percaya harus hidup dalam kelimpahan. Dan kelimpahan itu bukan karena kekuatanmu. Amin. Saya mau menceritakan satu
kisah di dalam Alkitab, pengalaman dari seorang yang namanya Saulus, yang ubah Tuhan namanya menjadi Paulus. Tahu saudara? Ketika dia belum berjumpa dengan Tuhan, dalam perjalanan di kota Damsyik itu, namanya Saulus. Ketika dia bernama Saulus, dia itu sudah orang yang memiliki pendidikan yang tinggi. Karena dia langsung di bawah pengawasan pengajaran yang namanya Imam Gamaliel. Saya suka menganalogikan saudaraku, bahwa dia ini sudah masuk master, kalau dalam istilah sekarang ini sudah mengambil program master sebenarnya. Karena dia langsung dibimbing oleh ahli Taurat. Yang paling terkenal pada masa itu Imam Gamaliel. Maka ketika Stefanus saudaraku dirajam, ya, itu Paulus sudah dimintai pendapat. Tahu saudaraku, yang berhak memberikan pendapat di dalam hierarki orang Yahudi pada saat itu adalah para imam-imam yang jumlahnya 70. Jadi kalau pada saat penghakiman dari Stefanus, Paulus sudah dimintai pendapat, berarti dia sudah masuk di dalam jumlah 70 imam-imam. Berarti dia dalam seorang pemuda yang sudah memiliki karir pengetahuan yang sangat luar biasa. Tetapi apa yang dia katakan sesudah dia berjumpa dengan Tuhan di kota Damsyik? Apa yang kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi oleh karena pengenalanku akan Kristus. Saya mau katakan kepada setiap kita, sahabat hebatku, smart people, yang menonton, yang menyaksikan tayangan ini, baik kapanpun ini nanti disiarkan. Ya, rahasia engkau untuk mengalami the next level adalah pengenalanmu akan pribadi Kristus. Pengenalanmu akan pribadi Kristus akan membuat engkau untuk the next level. Engkau tidak turun tetapi engkau akan naik. Engkau tidak menjadi ekor tetapi engkau akan menjadi kepala. Rahasianya adalah pengenalanmu akan Kristus. Pengenalanmu akan kehendak Tuhan. Pengenalanmu untuk bertindak, bergaya seperti apa yang Tuhan kehendaki, baik di dunia bisnismu, baik di dunia pekerjaanmu, baik di pertemananmu sehari-hari, di lingkungan pertemananmu, baik di dalam keluargamu. Setiap kita yang sudah mengenal kehendak Tuhan, yang sudah berjumpa secara pribadi kepada Tuhan, sama seperti si Paulus, kita akan menjadi teladan dalam iman. Dan upah keteladananmu itu akan membawa kita menjadi seorang yang the next level untuk menghasilkan buah yang akan dibutuhkan oleh semua orang. Dan kita akan menuai. Jadi saudaraku, saya ingatkan sebelum kita akhiri, pertama tadi, milikilah damai sejahtera, karena damai sejahtera itu saudaraku akan memberikan ketenangan di dalam pikiranmu, akan memberikan wawasan yang baru di dalam pikiranmu, akan membuka paradigma yang baru di dalam pikiranmu. Yang kedua, milikilah kesetiaan. Apapun proses yang sedang terjadi di dalam pikiranmu sangat berat untuk kamu lakukan, tetaplah engkau bertahan. Saya sudah memberikan contoh tadi seperti si Yusuf di tanah Mesir, seperti Sadrak, Mesak, Abednego. Ada banyak teladan-teladan iman. Ada Joshua dan Kaleb. Saudara boleh baca itu nanti. Dan itu jadi orang yang hebat. Karena sebenarnya saya mau katakan kepada kita semua,
Kita ini dirancang pada awalnya menjadi orang-orang yang hebat, yang berkuasa atas segala ciptaan Tuhan. Saudara akan mengalami the next level, miliki damai sejahtera dalam hidupmu, dan tetaplah engkau setia sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya berdoa dalam pekerjaanmu engkau akan menjadi teladan, dalam bisnismu Tuhan akan memberkati engkau, dan saya berdoa supaya damai sejahtera Tuhan senantiasa memenuhi hati dan pikiran kita, dan damai sejahtera itu akan menuntun saya dan saudara untuk mengalami ketenangan di dalam kehidupan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum saya akhiri, kita tutup di dalam doa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh dahsyat Tuhan. Kebenaran firman yang sudah kami dengar di dalam kesempatan ini, kami boleh berbagi sharing Tuhan. Apa yang harus kami lakukan terlebih lagi Bapa, kami tahu menjelang kedatanganmu di awan-awan yang permai, bahwa keadaan dunia ini semakin baik-baik. Firman-Mu yang ya dan amin sesuai dengan nubuat yang sudah Engkau sampaikan kepada kami, bahwa keadaan dunia ini akan semakin sukar, bencana ada di mana-mana, peperangan akan ada di mana-mana, yang membawa kesulitan di dalam kehidupan kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, oleh karena damai sejahtera daripada Tuhan, dan damai sejahtera itu menuntun kami untuk tetap setia mengiring Engkau sesuai dengan kehendak-Mu. Justru di masa yang sukar ini, bahwa masa yang sukar ini kami percaya sesungguhnya untuk membawa kami untuk mengalami hidup berkelimpahan. Dan hidup kami yang berkelimpahan itu sesungguhnya adalah cara Tuhan untuk kami boleh memberkati setiap orang yang ada di sekeliling kami. Sehingga lewat berkat yang Tuhan sudah curahkan, lewat kehidupan kami yang sudah the next level itu Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Akan banyak orang yang akan datang memanggil nama Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan lewat kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengalami the next level di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Oleh sebab itu Tuhan, ini kami Bapa, dalam keterbatasan kami sebagai manusia, tetap kami membutuhkan pertolongan-Mu lewat Roh Kudus yang menuntun, yang mengajari kami apa yang harus kami lakukan, terlebih di masa yang sukar ini Tuhan. Kami serahkan tubuh roh jiwa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan setiap pendengar yang sudah mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan ini. Dan biarlah ini Tuhan tertanam di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Sehingga kebenaran itu betul-betul mengakar dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Untuk kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom sahabat-sahabatku. Shalom smart people. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih.